Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk melanjutkan video yang sebelumnya. Yang garis besarnya bahwa kita itu wajib menghormati para sesepuh, para karuhun yang telah berjasa dulu di Nusantara ini. Tapi kita jangan lupa sampai akhirnya mengkultuskan dan mendewa-dewakan mereka gitu. Yang terbaiknya kita doain aja gitu mereka biar tambah kebarokahannya dalam kuburnya gitu. Semoga diterima iman Islamnya, dimaafkan segala salahnya gitu. Kita doain aja kayak gitu. Jangan sampai kita itu mengkultuskan dan mendewa-dewakan mereka karena mereka juga sebenarnya sudah paripurna gitu. Udah pensiun dari tugasnya dulu gitu. Nah, sebenarnya sekarang kita ini yang harusnya menjadi penerima estafet tugas itu gitu. Gimana caranya supaya kita dipercaya untuk mengelola misalnya bumi Nusantara ini, bumi Indonesia ini. Ya kita harus persiapkan wadahnya. Karena kekuasaan yang mutlak itu cuma Allah saja, seorang yang maharaja gitu. Jadi kita kalau badan kita atau jiwa kita, pikiran kita udah siap untuk dititisi kekuatan gitu seperti halnya raja-raja dulu diberi kekuatan oleh Allah gitu. Karena tapi mereka sudah pensiun, terus kekuatan itu diambil lagi, kembali lagi ke alam, ya tinggal kita yang harus mempersiapkan gitu untuk dijadikan atau diangkat lagi seperti beliau-beliau itu. Jadi jangan berkecil hati bahwa oh itu kan yang dulu sakti-sakti gitu ya. Oh nggak mungkin kita itu seolah bisa mengikuti jejak seperti beliau-beliau. Ya mungkin kalau beliaunya dianggapnya seorang raja, nggak mungkin kita jadi raja gitu kalau nggak ada bagian. Tapi kalau kita yakin bahwa kekuatan Allah itu tetap mutlak, ya siapa tahu kita itu walaupun nggak jadi rajanya, jadi petugasnya yang ikut mensukseskan keadaan alam ini, biar menuju kondisi gemah ripah loh jinawi harusnya gitu. Apalagi dalam era sekarang ini kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kebangkitan Islam akhir zaman. Karena di luar Islam mereka juga sedang mempersiapkan diri gitu. Untuk bangkitnya Isa Al-Masih, kemunculan Isa Al-Masih dan Dajjal gitu. Karena tiga kekuatan ini pasti muncul gitu. Entah kapan waktunya yaitu terserah Allah juga yang maha tahu gitu. Cuma seolah kita persiapkan. Walaupun gak jadi apa-apa ya termasuk kita jadi prajuritnya yang membantu Imam Mahdi kalau kita orang Islam ya syukur alhamdulillah kita kepilih. Jadi salah satu pasukannya yang siap mensukseskan kebangkitan Islam akhir zaman. Jadi nggak mesti harus jadi target seorang pemimpinnya gitu. Ya jadi dipercaya ikut jadi pasukannya aja kan kita itu udah alhamdulillah karena itu suatu amanah juga. Jadi dasarnya kita harus menerima atau itu semua dengan catatan kita harus bersih lahir batin. Bersih dari kesyirikan, kemusyrikan gitu. Harus siapkan dengan ketauhidan, dengan banyak amal ibadah, dengan akhlak yang baik pokoknya yang di kehidupan kita sehari-hari itu. Itulah kita yang jalan kita siapkan gitu aja gitu. Kalau syukur-syukur waktunya udah dekat, kita terpilih ya alhamdulillah gitu. Kalau masih jauh ya itu kembali lagi kita juga misalnya mengharap itu secepatnya sebenarnya karena kita udah tahu negara ini sekarang itu umat di dunia juga udah nampak ketidakadilannya gitu. Jelas-jelas ketidakadilannya antara superpower barat sama Eropa Timur kan udah kelihatan. Pada di situ ada PBB gitu ya. Di negara kita juga di Indonesia ini ya nampak ketidakadilan. Yang miskin-miskin, yang kaya-kaya
udah dapat jabatan, gajinya besar, korupsi lagi tambah gede gitu yang di itulah keadaan kan ekonomi seperti gitu di Indonesia. Kita yang susah-susah ada, yang cari makan dengan keadaan yang ya istilahnya memang di segala bidang kita ini lagi terpuruk gitu. Seorang karyawan dengan aturannya yang mencekik istilahnya rakyat. Memang ini lagi ditampakkan ketidakadilan yang dialami antara masyarakat ini, ada yang terlihat jomplang gitu ya. Senjangannya terlalu jauh sebenarnya. Ada yang miskin bener, buat cari makan aja susah, ada yang berlebihan. Ya itulah keadaan tidak adilnya gitu. Ketidakadilan ini tidak cuma di Indonesia tapi di dunia. Nah, untuk menyongsong perubahan itu ya kita harus dipersiapkan gitu. Siapa tahu kita ini diganti generasi-generasi yang berjiwa-jiwanya qanaah gitu, menerima apa adanya, tidak rakus serakah gitu, walaupun kita dipercaya dapat jabatan kedudukan di suatu instansi pemerintahan gitu. Itulah yang kita ini. Jadi kita harus memperkuat lahir batin kita untuk tujuannya ke Allah gitu, karena kita pasti kembali, semuanya kita tuh kembali ke Allah gitu. Menyoroti yang di video sebelumnya masalah gaib ya. Dulu pernah kejadian begini, ini acara memang di istilahnya dunia spiritual lah gitu. Tapi ada kelompok yang menempuh cara dengan mencairkan amanah, barang amanah berupa dolar, itu saya lihat sendiri dolarnya. Tapi ini yang ngelola cuma kalau nggak salah 7 orang itu, sesepuh. Jadi gabungan para sesepuh ini mengurusi mencairkan uang dari berupa dolar ke rupiah. Jadi istilahnya ini uang amanah gitu. Jadi hak milik rakyat sebenarnya gitu. Cuma ini mereka punya istilahnya perkumpulan sendiri, punya jamaah sendiri seperti yayasan lah istilahnya. Jadi seolah di luar anggota yayasan mereka itu ya nggak bisa menerima gitu, menerima hak itu. Nah begitu di acara itu kan saya masuk istilahnya berbincang lah bahwa ternyata kenapa ini belum bisa dibagikan. Kata mereka itu ini tunggu komando ibu. Jadi di sini berperan bahwa Ibu Ratu ini yang menentukan kapan ini istilahnya uang amanah ini dimanfaatkan gitu. Terus saya bilang ke mereka itu, saya kan tukang kunci. Barang apapun yang namanya ada hasil dari barang amanah, dari uang, dari emasnya, dari segala macam lah istilahnya mau dicairkan, dirupiahkan untuk dibagikan. Kalau nggak dibuka kuncinya ini nggak bisa dimanfaatin. Terus kata mereka, oh ini mah nggak usah, udah langsung kan ibu Ratu. Jadi tunggu komando sajalah, nanti juga dikabarin kalau udah waktunya. Ini kan ibaratnya kalau makanan udah di piring nih, tinggal nyuap, tinggal silahkan pakai, ibaratnya kayak gitu. Ini makanan tinggal nyuap aja gitu. Memang katanya udah dihitung segala macam, entah nilainya berapa, nggak tahu saja. Cuma nilainya fantastis lah gitu. Ya seperti yang kejadian sama orang-orang udah tahu kan Kanjeng Dimas juga tuh. Dia itu bisa menghadirkan uang, mewujudkan uang di gudang, tapi yang tadinya nggak ada gitu. Cuma para nasabah ini istilahnya diiming-iming uang itu gitu, untuk bisa digandakan. Jadi kalau saya nyimpan saham 10 miliar, mungkin digantinya bisa 100 miliar gitu. Akhirnya kan orang berbondong-bondong nyimpan saham di Kanjeng Dimas. Jadi uang pribadi kita yang mungkin banyaknya kan bermacam-macamnya. Ada yang miliaran, ada yang sampai ratusan miliar, akhirnya pengen digandakan. Dengan modal tadinya ada
lihat di gudang ada uang gitu. Soalnya tuh ini banyak uangnya. Harus nyimpan saham. Jadi jamaah dulu gitu. Ini hampir sama gitu. Jadi bukan cuma kelompoknya Kanjeng Dimas, ini ada lagi gitu yang saya geluti masuk. Nah, saya ini harus dikunci, harus disempurnakan gitu. Ada penyempurnanya apa? Cuma tinggal ngeluarin zakat sebenarnya. Zakatnya dari uang sekian banyak itu 1/5-nya harus dikeluarin buat ke masjid, bangun madrasah, pesantren, itu yang 1/5-nya itu. Tapi mereka menolak. Jadi seolah bersandar ke Ibu Ratu. Ada kata saya Ibu Ratu juga di bawah kendali, ada raja lagi kan Ibu Ratu itu. Ada raja lagi gaib. Nah raja ini masih tunduk ke saya. Karena jadi kacau jadinya. Jadi yang dianggap dikultuskan, didewa-dewakan oleh mereka Ibu Ratu ini penguasa gitu yang di Nusantara seolah yang bakal istilahnya mungkin mensukseskan amanah ini, barang-barang amanah ini. Sampai akhirnya ada yang salah satunya mungkin 2 orang ya dari kelompok itu yang 7 itu yang meninggal. Itu sampai sekarang nggak tahu jejaknya, udah dibagiin apa belum, cuma yang jelas belum gitu. Sampai meninggal nggak ada. Padahal dalam kegiatan itu dia ada orang yang khusus mencari ya dana sebenarnya buat dana transport segala macam untuk pengurusan itu. Ada yang puluhan juta sampai ratusan juta juga kena korban itu. Padahal kalau saya sendiri syaratnya mana nih uangnya kalau benar ada gitu. Kalau beli yang dolar ini benar saya pernah lihat gitu. Oh, dolar ini tahun 34 nih. Katanya itu yang dicairkan dirupiahkan akhirnya misalnya dari BI katanya cuma saya sendiri kan nggak ikut proses pencairan cuma pernah lihat bahwa benar ada uang dolar yang 1 lembarnya nilainya ya lumayan gitu. Katanya uang itu yang dicairkan dirupiahkan gitu. Tapi begitu katanya udah jadi rupiah, kata saya kapan dibagikannya gitu. Ini nunggu ibu, nunggu komando. Harus minta syarat lagi gitu. Terus kata saya tukang kunci gitu. Kalau benar ada uang amanah mana gitu. Cuma sampai istilahnya itu orang-orang kelompok itu bubar, saya nggak pernah diperlihatkan. Bener nggak ada udah itu udah uangnya udah cair gitu, yang rupiahnya itu, yang tadinya dari dolar gitu. Cuma yang jadi masalah ini mereka ini mengkultuskan ke ibu. Sedangkan kalau saya ini jajarannya seolah-olah saya itu dewa yang dohir gitu. Jadi saya bisa mengendalikan di Nusantara ini yang penguasa raja di Nusantara yang dari jenis naga itu masih di bawah kendali saya. Nah ini Ibu Ratu ini istilahnya masih patihnya beliau gitu. Jadi ke saya itu ada tiga tingkat istilahnya. Tahapannya Ibu Ratu, terus raja ini gitu, yang Nusantara ini, baru ke saya gitu. Tapi mereka itu soalnya gak percaya gitu, karena memang lihat keadaan saya seperti inilah gitu. Sampai ada yang meninggal bubar juga, tetap aja itu nggak sukses gitu. Misalnya nggak pernah sempat ada kabar dibagikan gitu, kalau benar ada. Seperti halnya Kangjeng Dimas saja. Walaupun tadinya baju kebesaran segala macam, begitu saya kontak ke mediatornya bahwa saya tukang kunci gitu, ke kelompok Kanjeng Dimas juga saya bicara gitu. Itu nggak bisa dipakai gitu uang yang di gudang itu. Ya kalau uang dari jamaahnya iya bisa karena itu uang real punya kita sendiri, punya kantong dari kantong kita sendiri yang dikasihkan ke Kanjeng Dimas. Tapi itu yang diperlihatkan seolah-olah uang amanah itu yang di gudangnya untuk jadi barter istilahnya, jadi penggandaan lah istilahnya, dari saya 10 dari sono 100 itu terkunci dengan kekuatan gaib. Makanya walaupun secara pribadi saya akui Kanjeng Dimas itu bisa gitu, mampu untuk menghadirkan gitu dengan mewujudkan istilahnya uang pinjaman dari gaib gitu.
Bisa diuji ritual dia itu bisa. Saya akuin begitu. Cuma untuk dimanfaatkannya, dia itu bukan bagiannya. Jadi harus saya dulu yang pegang mana uangnya nih, pinjaman dari Bu Ratu Kidul dari mana misalnya. Udah saya ambil dulu. Jadi pegang lah misalnya. Untuk menetralkan kekuatannya gitu. Karena Ibu Ratu juga nunggu komando raja ini, dari raja ini ngedehus misalnya ke saya gimana nih, jangan nanya ujung-ujung ke saya lagi gitu nanya. Tapi si kelompok orang ini seolah Ibu Ratu tuh wah di Nusantara ini seolah raja tertinggi, Ibu Ratu tertinggi gitu. Kalau buat saya tidak. Kalau buat saya pribadi. Karena pernah ada urusan juga dengan para mereka yang di Laut Kidul itu. Ini pengalaman saya pribadi gitu. Jadi kalau ada orang yang kelompok orang yang mengaku atau mengatakan bahwa Ibu Ratu seolah penguasa Nusantara, seorang yang bakal calon presiden harus restu dari dia, nonsen, tidak sama sekali. Malah saya yang pemegang restu itu. Siapapun orang yang mau jadi presiden. Kalau saya si A, ya udah di ACC gitu ibaratnya. Walaupun saya sendiri punya keinginan nih jadikan si A. Tapi ini gambaran dari catatan di langit suara si B. Ya udah kalau harus dijadikan itu ya saya tinggal ya udah menyetujui gitu untuk dijadikannya ini. Seperti halnya yang sekarang gitu Pak Jokowi gitu. Saya sendiri yang mengiyakan untuk menjadikan, makanya berapa kali di demo. Ada kelompok Habib yang berdoa di Masjidil Haram depan Ka'bah itu mendoakan Prabowo. Jadi enggak. Karena Habib itu bukan kapasitas tugas beliau untuk menjadikan seorang presiden, tidaknya. Yang pemegang restu ini yang ngabiseka gitu, yang titisan ya Raja Resi lagi. Kalau dikatakan wah Ibu Ratu istilahnya pemegang restu, pernah mungkin bisa dicari lah. Waktu Pilgub 2018 di Jawa Barat, ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dia ritual di Pelabuhan Ratu untuk meminta restu ke Ibu Ratu supaya pasangan dia itu dijadikan gitu. Dapat enggak? Enggak. Dia meminta restu ke Ibu Ratu Laut Pantai Selatan. Tapi masih kalah. Kenapa? Karena memang Ibu Ratu bukan penentu untuk menjadi, apalagi seorang presiden itu lebih luas lagi, kekuatannya lebih tinggi gitu. Ibaratnya Bu Ratu sama saya masih bisa saya marahin gitu. Bisa dihancurkan juga gitu. Kejadian Bantul Jogja gempa. Itu gara-gara urusan sama saya juga. Jadi setiap yang orang ini nggak tahu gitu di kewilayahan itu terus nganggap ini oh dewanya gitu. Ya kalau buat saya sendiri ketawa mungkin ya. Ngetawain urusan itu. Karena kalau saya sendiri memang saya itu ada jajarannya di kelompok itu. Istilahnya sering rapat sama gaibnya gitu. Bukan seorang yang meminta gitu. Istilahnya seperti bawahan ke atasan. Enggak, kalau saya kan sejajar bisa merentah. Jadi enggak benar kalau seolah-olah Ibu Ratu Pantai Selatan ini istilahnya penguasa Nusantara jadi calon presiden seolah-olah harus restu dari ibu itu gitu. Saya bisa nelusuri nenek moyangnya malahan begitu kalau buat itu Ibu Ratu. Jadi jangan kalau nggak paham di urusan dunia pergaiban gitu, cuma nerima wangsit aja. Kalau saya kan terjun ke alamnya gitu, masuk. Penguasanya siapa, sampai ke Ajrak juga kita tembus gitu. Rapat juga gitu ikut gitu. Karena saya sendiri pelaku di urusan itu, walaupun secara ini ya saya dohir, saya wujud. Tapi memang kewilayahan ini urusan saya gitu, makanya saya ikut campur.
Begitu ada orang yang terlalu mendewakan gitu ya. Sedangkan saya mengajarkan istilahnya tauhid ke Allah gitu. Mungkin kalau saya bisa diinfeksi mendadak gitu ya, Ibu Ratu. Ngajarkan kayak gitu enggak, kalau enggak saya berantas gitu. Kekuatannya saya cabut gitu. Karena sebenarnya yang di pemegang wilayah-wilayah ini benar-benar tauhidnya ke Allah langsung semuanya juga, enggak ada yang tidak gitu. Enggak ada yang mendewakan ibarat atasannya istilahnya, langsung ke Allah gitu. Kalau salah salah tingkat bawah atau atas juga kalau saya bisa ngantem gitu. Karena kita ini sejajar semuanya tuh. Cuma yang membedakan iman dan takwanya saja. Apalagi sekarang kalau saya pemegang, karena ya saya pernah dilantik juga. Buat sekarang, masa sekarang mungkin saya pejabat di urusan itu kewilayahan. Jadi kewilayahannya walaupun secara lahiriah bukan seorang pimpinan, bukan RT-RT aja istilahnya gitu. Tapi dia bab kewilayahan, masalah dunia gaib, nyawa masalah alam. Ya saya sendiri orangnya. Ini bukan mengaku-ngaku gitu. Memang ini yang saya jalani gitu. Mungkin kalau ada orang yang nggak percaya, silahkan saja. Kalau masih penasaran ya ayo kita buktikan gitu. Bukan jadi buktikannya bukan dengan cuma ngobrol debat masalah silsilah enggak. Isinya saya tuh udah seringlah saling-saling ini kekuatan di Alas Purwo, di Gunung Lawu, di mana itu. Sama gaibnya langsung gitu. Jadi interaksinya bukan, saya itu bukan pemohon ke gaib tuh. Saya yang merentah mereka gitu. 2004, begitu ada calon ke Gunung Lawu, saya perintahkan penguasa Gunung Lawu untuk tidak menjadikan seorang itu jadi gitu. Karena dia datangnya ke situ gitu. Saya instruksikan gaibnya. Ini perjalanan saya gitu. Walaupun secara lahiriah saya bukan orang terkenal, tidak. Walaupun saya sekarang misalnya sering tampil di YouTube. Ini buat yang nonton silahkan, percaya silahkan, enggak juga enggak apa-apa, enggak ada urusan buat saya gitu. Tapi buat saya sehari-hari perjalanan ini ya saya terus memang tugasnya saya begini gitu. Mengamati keadaan alam, ada kabar-kabar mau kira-kira bencana yang kira-kira apa banyak korban saya redam gitu. Karena setiap zaman itu harus ada khalifah di bumi yang diangkat, dilantik langsung gitu. Jadi setiap zaman itu ada. Gitu. Apalagi di kewilayahan kan sedunia ini 355 itu terus-terusan. Ada yang meninggal ganti lagi terus. Saya itu ada di situ perjalanan. Termasuk urusan ke bangsa gaibnya gitu. Bangsa orang-orang yang makhluk yang ada di alam Jabarut. Maunya bangsa jin, mau bangsa siluman itu masih di bawah kendali gitu. Kendali saya juga. Buat sekarang ini saat ini gitu. Cuma ya begitulah. Secara lahiriah saya bukan apa-apa gitu. Tapi saya menanggung amanah tugas untuk mengelola bermain di belakang layar. Jadi kita itu jangan terlalu istilahnya dengan pemahaman-pemahaman yang mengkultuskan gitu. Yang buat saya sendiri dia itu gak apa-apa kalau ini seolah-olah wah pucuk pimpinan di Nusantara gaib ini gitu. Ya kadang-kadang saya itu suka ini juga kenapa gitu. Tapi memang nggak bisa terlalu disalahkan juga. Karena si Ibu Ratu kalau kita ketemu dengan Ratu, oh kamu jangan ke saya, ada lagi atasan saya namanya ini, dia tuh nggak bakal ngomong kayak gitu. Jadi seolah udah dia sendiri pimpinan. Jadi dia nggak mau ngasih tahu gitu bahwa ada atasan lagi gitu, ada raja lagi di atas dia gitu.
Udah ketemu dengan raja ini, akhirnya raja ini si bangsa gaib itu harus ngaku lagi, Bonten. Ada yang lebih sakti dari saya nih, raja saya gitu. Tapi bangsa gaib gak pernah kayak bilang. Dia nggak mau kayak gitu. Karena buat mereka tabu untuk menyebutkan seorang yang dipertuan besarkan atasannya, menyebutkan namanya juga mungkin dia tuh takut kayaknya. Karena imbasnya bakal terhantam kena dam juga gitu. Cuma begitu orang ini yang pahamnya bahwa yang level itu seolah penentu, jadi seorang presiden harus apa minta restu ke dia, ini jangan jadi ya kalau saya jadi ketawa saja gitu. Karena saya udah bermain ini di tahun 2004 juga udah jalan. Yang nentuin saya lihat sampai tanya ke guru, siapa yang bakal jadi presiden? Si A. Begitu saya nanya, ya Allah siapa? Ternyata si B. Itu nggak pernah meleset. Begitu tahun 2005 baru, kenapa waktu 2004 saya punya kemampuan bisa melihat itu. Tahu-tahu 2005 akhirnya pelantikan. Oh ternyata ya saya yang pegang estafet untuk ngurusin sedunia gitu, di urusan kewilayahan gitu. Makanya pengalaman di sebelum-sebelumnya sampai saya ketemu penghuni yang di segitiga Bermuda, bangsa jinnya yang kayak gitu. Memang saya kenapa tembus ke sana? Karena kewilayahan masih kewilayahan saya bahwa di sono ada makhluk yang gini, penjaga gini, kekuatannya seperti ini. Gitu. Di segitiga Bermuda, dia jaraknya seperti ini. Memang kalau saya urusannya sedunia gitu. Bukan cuma level dari kampung, bukan cuma sedaerah, wilayah, bukan. Saya ke Gunung Lawu aja masih di bawah perintah saya gitu. Gunung Merapi sampai ya dulu maaf saja nih almarhum Mbah Marijan. Karena ada ucapan yang lancang gitu. Akhirnya kena gitu. Karena gaibnya masih nurut ke saya bahwa perintah saya gitu. Jangan ngasih kabar wangsit gitu istilahnya. Akhirnya juru kunci Merapi kan nggak turun. Pada itu wedus gembel misalnya gunung mau meletus, ngeluarin wedus gembel. Kan nggak ada instruksi, misalnya nggak ada wangsit untuk suruh turun. Karena gaibnya juga takut diancam sama saya gitu. Urusan itu saya merintah gaib lagi atau enggak saya sendiri gitu. Istilahnya saya merintahkan gaib suruh kasih tahu enggak, memang saya meluncur ke Gunung Merapi. Langsung tunjuk kamu begini-begini. Itu tuh tegasnya saya gitu. Karena seolah-olah alam ini, alam nasut, alam jabarut, alam malakut, saya masih bisa dilewati, dilintasi. Jadi kewilayahannya itu alam manusia aja dengan berkunjung melalui media bisa gitu. Bisa tahu keadaan secara lahiriahnya mungkin yang terbatas dengan cara ya touring karena saya kan hobi motoran gitu. Walaupun pengennya ya se-Nusantara kejelajah gitu. Cuma keadaan saja gitu. Terus dunia gaibnya, alam jin, kerajaan jin, ya saya tembus juga. Jadi nggak, pengalaman ini bukan cuma seolah saya dengar dari kabarnya dari guru ada ini, enggak, saya pelaku yang keluar masuk alam-alam itu gitu. Ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pokoknya masih dalam kendali atau masih dalam apa perintah gitu, perintah saya gitu. Yang sebagai diberi mandat untuk mengelola sebagai Khalifatul Ardi. Mungkin dicukupkan sekian dulu nih, saya takutnya ada yang berlebihan, akhirnya saya tuh takut jatuh ke kesombongan juga sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang saya suka gimana gitu ya. Kalau saya mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, ini ada orang aja yang mendewakan makhluk yang pada itu kalau buat saya aduh, walaupun gelarannya ratu, iya ratu di daerah situ, iya gitu. Cuma kita jangan mengkultuskan, mendewa-dewakan itu.
Kalau nggak tahu levelnya siapa itu sebenarnya, ternyata ada lagi yang lebih pemegang wilayah yang lebih luas gitu. Itulah kan. Jadi intinya ajakan saya langsung ke Allah saja lah. Tauhid ke Allah, segala macamnya ke Allah. Dalam hal segala apapun, bersihkan jiwa kita, pikiran kita dengan banyak ibadah. Persiapkanlah jiwa kita untuk diisi gitu. Biar Allah itu memberi karunia, kekuatan untuk diisikan ke kita. Biar kita punya kekuatan sendiri atas karunia Allah gitu. Jadi jangan silau dengan kekuatan penguasa itu sampai akhirnya kita melupakan Allahnya gitu. Bahwa yang mutlak punya kekuatan cuma Allah sendiri. Itu cuma diberi amanah kepercayaan saja. Waktunya dicabut. Jangankan sama Allah gitu, sama saya juga petugasnya yang sama-sama petugas yang cuma beda wilayah gitu kan. Itu wilayahnya cuma segitulah, saya di selatan. Di utaranya sampai ke Laut Cina, dataran Tibet, ganti lagi itu penguasanya, lain lagi. Saya bertemu juga dengan penguasa itu. Jadi hampir istilahnya di Timur Tengah, nah di Atlantik, diajar hampir semua udah ketemu gitu sama penguasa-penguasa yang itu punya ada wilayah masing-masing. Kenapa sering kunjungan ke situ ibaratnya, walaupun secara nggak langsung bukan niat saya gitu, cuma Allah sendiri seolah-olah mengajak ke situ. Jadi tahu gitu. Keadaan daerah sini. Walaupun saya sendiri tidak merinci gitu satu daerah ini, ini mah rajanya namanya ini. Enggak. Penting bahwa ini mereka masih di bawah kendali, di bawah perintah gitu. Ini juga pokoknya hampir ya sebulatnya bumi aja gitu. Karena itu yang saya pegang sekarang. Walaupun secara mungkin ahli syariat kan kita nggak boleh ngaku-ngaku seorang gitu kan, karena takutnya itulah jatuh karena keegoan kita sepertinya jajil gitu, merasa lebih lebih baik, lebih sempurna daripada Adam, akhirnya meremehkan, menghina gitu. Cuma itu kalau saya itu kadang-kadang suka jengkelnya begini, manusia ini lebih mulia daripada mereka gitu, lebih mulia daripada malaikat kalau dekat taqarrub ilallahnya gitu, kalau benar-benar dekat ke Allahnya, tauhidnya ke Allah. Tapi kenapa kita selalu mendewa-dewakan makhluk itu gitu. Kadang-kadang ini bidadari gitu dari kayangan, cuma dengar ceritanya kayangan. Kalau saya menjelajah ke situ, di mana kayangan itu kan udah posisinya di sini, masih di bawah alam malakut, masih jauh. Jadi kayak kadang-kadang ada yang nggak pas gitu, disematkan ke level itu karena ketidaktahuan kita. Akhirnya menganggapnya jadi wah itu makhluk seperti udah ada di alam lahut saja gitu. Itu padahal masih di alam jabarut gitu. Belum lewat alam malakut. Tapi ya yang kayak gitu ternyata masih banyak aja gitu. Istilahnya murid-muridnya yang meyakininya gitu, akhirnya ya sampai ngangguk-ngangguk. Kalau saya ngajarnya ke Allah saja. Gak ada yang sakti manusia ini kalau tidak dekat ke Allah gitu. Kalau dekat sama Allah, ya insya Allah Allah sendiri sebagai tamengnya gitu. Kalau kita sudah jadi hamba Rabbani, Allah sendiri kekuatan Allah yang jadi penjaganya, yang di sini ini udah dekat kayak ini ya. Yang lain-lain pasti dihancurin gitu. Jadi kuncinya cuma satu aja. Tauhid ke Allah, jangan silo ke makhluk yang lain walaupun sakti bisa ngapak mega, bisa terbang di langit kelihatan. Kalau tidak tauhid ngapain? Karena kesaktian di depan saya gak, ibaratnya ada orang yang sakti ini pasti rontok kalau depan saya gitu. Tapi ini bukan menantang gitu. Ini udah pengalaman gitu, pengalaman saya sendiri. Yang dikatakan orang hebat bisa-bisa ini atraksi, wah kekebalan segala macam. Kalau benar-benar cuma saya pegang pasti
ilmunya hilang, terontok. Bukan saya yang sakti gitu. Karena saya dekat ke Allahnya gitu. Tapi bukan saya paling dekat gitu, paling bersih, bukan. Saya juga tidak mengaku saya seorang yang bersih gitu dari dosa. Nggak ada manusia yang bersih dari dosa. Pasti pernah berbuat salah. Cuma kita kalau berbuat salah jangan lupa istighfar lagi, kembali lagi ke Allah. Karena Allah itu tidak melihat untuk didekatkan harus orang yang benar-benar suci yang tidak pernah berbuat dosa. Justru kita ini orang yang istilahnya yang gemar untuk selalu beristighfar itu Allah lebih suka seperti itu. Tapi jangan sok suci juga gitu. Tapi kalau misalnya kalau kita udah dekat bangga, ya saya mah bangga. Istilahnya menyombongkan Allah itu maha kuasa, maha gagah, maha segalanya. Tidak menyombongkan makhluk, bangsa, jin, buratu, paduka, segala macam. Tidak. Gitu. Tidak seperti itu. Walaupun dewa-dewa, enggak ada kekuatan kalau dibandingkan sama Allah gitu. Jadi saya menyombongkan Allah itu yang maha segalanya gitu. Makanya harus dekat sama Allah. Itu kuncinya. Cukup sekian dulu dari saya, mungkin kalau ada masukan ya apa yang harus dibahas di video selanjutnya. Kan saya cari gitu ya. Apa yang harus dikupas gitu istilahnya kayak gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.